Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 97 ayat 12 yang berbunyi, Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah umatnya dapat bersukacita dan berbahagia hanya karena Tuhan. Perlu untuk kita ingat di mana kita pernah mendengar suatu ungkapan berupa pertanyaan, money can buy happiness? Ungkapan yang sering dipakai orang untuk menunjukkan bahwa uang tidak dapat membeli kesukacitaan atau kebahagiaan. Akan tetapi pada realita atau kenyataannya, justru banyak orang merasa bersukacita dan bahagia ketika mempunyai uang atau harta benda, kekayaan yang melimpah. Tidak mengherankan ada orang yang juga menentang istilah ini. Mereka berpendapat uang atau harta kekayaan yang umat Tuhan miliki itu dapat memberikan sesuatu yang membuat mereka dapat bersenang-senang ria, seperti jalan-jalan, makan sepuasnya, beli barang favorit, dan lain sebagainya. Sebenarnya memang kita bisa dan dapat memakai uang atau harta kekayaan kita yang Tuhan beri itu untuk membeli sesuatu apapun juga yang kita senangi. Akan tetapi sejauh manakah kita dapat memakai uang atau harta kekayaan itu bisa dan dapat memuaskan sukacita atau kebahagiaan kita? Sesungguhnya kita perlu sadari bahwa rasa sukacita dan kebahagiaan dari adanya uang atau banyaknya harta benda kekayaan yang kita miliki itu hanyalah sukacita kebahagiaan yang semu saja. Bisa saja kita cepat mengetahui datangnya, tapi juga cepat perginya. Atau mungkin saja lama datang dan cepat perginya. Pemazmur telah memberikan testimoni atau gambaran tentang sukacita yang sejati. Bagi pemazmur, sukacita bukan berasal dari materi atau harta kekayaan, ataupun kesuksesan dalam kedudukan atau di dalam menyandang jabatan. Sukacita yang sejati hanya berasal dari Allah, karena Allah adalah Raja di atas segala raja-raja. Sekalipun banyak raja yang memerintah dan berkuasa di muka bumi ini, akan tetapi tidak ada seorang pribadi raja manapun juga yang dapat melawan Tuhan Allah yang Maha Pencipta, Maha Pemelihara itu. Bagi sang penulis Mazmur ini, Allah berada di posisi yang paling maha tinggi, raja atas segala raja-raja, baik atas seluruh bumi maupun segala isinya dari alam semesta ini. Tuhan Allah yang maha kuasa itulah yang memerintah dan mengatur segala sesuatu. Ini adalah suatu fakta yang tidak dapat dilawan atau tidak dapat dibantah. Sesungguhnya kita sendiri pun mendapati dan mengetahui betul bagaimana Tuhan Allah Bapa kita itu yang begitu maha berkuasa untuk mengatur seluruh alam semesta dengan seluruh isi dunia ini, termasuk diri kita sebagai pribadi maupun keluarga umatnya. Semua hal ada di bawah kontrol tangan Tuhan Allah Bapa saja. Oleh sebab itu, rasa sukacita, rasa yang dipenuhi dengan kebahagiaan sudah seharusnya tidak dapat ditentukan oleh apapun yang berasal dari pemikiran atau menuruti hawa nafsu kedagingan duniawi ini.
Sukacita atau kebahagiaan kita umat manusia milik Sang Pencipta dan Pemelihara hidup dan mati kita ini tidak dapat dibatasi maupun diukur melalui uang atau harta kekayaan duniawi, dan juga tidak bisa dan tidak dapat ditentukan oleh orang maupun keadaan sekitar kita, cara hidup yang bersifat kedagingan itu. Sukacita atau kebahagiaan yang sejati justru ditentukan dari relasi atau hubungan yang indah antara kita sebagai ciptaan dengan Tuhan Allah Bapa kita Sang Pencipta itu sendiri. Orang-orang benar yang menyerahkan hidupnya ke dalam kuasa tangan Allah Bapa kita yang Maha Kuat itu yang membuat patut untuk bersukacita dan berbahagia, karena Dialah Allah Bapa kita yang adalah Raja di atas segala raja-raja yang mengatur kehidupan kita umatnya, sehingga kita dapat mempergunakan uang atau harta kekayaan itu sebagai sarana untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Jangan sampai dibalik, sehingga kita sungguh-sungguh bisa terjebak kepada suatu penggantian atas diri Allah itu untuk disembah. Tentu kita tidak mau melakukan itu, apalagi sesuai dengan renungan firman Tuhan hari ini, bahwa dengan rasa pujian syukur terima kasih kita kepada Bapa di surga seharusnya memang menjadi jawaban bagi kita orang yang sudah mengaku beriman, yang mengaku percaya kepadanya. Mari kita mengubah pola pikir sukacita dan kebahagiaan dari yang berfokus kepada kebendaan, yang bukan lagi berfokus pada hal-hal harta benda duniawi yang menjadi tolok ukur kebahagiaan atau sukacita kita itu lagi. Mari kita menempatkan Tuhan Allah Bapa kita yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus sebagai Raja, Tuhan, dan Kepala atas diri kita umatnya, dan dalam kehadiran di hati kita melalui Roh Kudus sebagai sumber utama sukacita dan kebahagiaan hidup kita. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami saat ini untuk senantiasa berserah kepadamu, memakai semua yang ada pada kami yang Tuhan anugerahkan itu sebagai sarana memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa bersyukur dengan sepenuh hati. Amin.